Nah, oke. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Vibo Dwi Ananda, perwakilan PON dari QC cabang bulu tangkis. Nah, kemudian apa persiapan buat pertandingan besok? Persiapannya adalah mental, terus fisik yang matang, yang disiapin buat apa? Sesehat mungkin disiapin untuk pertandingan besok. Terus apalagi ya? Ya yang pasti istirahat yang cukup dan sarapan sebelum bertanding, itu aja. Terus apalagi menurut kamu lawanmu gimana? Biasa aja atau cukup bikin deg-degan? Wah parah sih. Kalau ngomongin lawan yang bakal dihadapin besok ya, itu bukan cukup deg-degan bos, tapi bikin deg-degan banget. Tahu nggak sih, lawan besok tuh dia pemenang PON tahun kemarin dan itu tingkat nasional Nutrifood. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Dia udah jadi juara 1 tahun lalu dan pastinya tahun ini nggak bakal kendor sih mereka. Gue yakin itu. Itu terus pertanyaan selanjutnya, strateginya gimana buat ngelawannya? Oke. Strateginya ya udahlah ya. Strateginya kita cukup persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan fisik. Pokoknya pedein aja, relax aja. Terus kalau buat strategi permainan, ya kita maksimalin sebisa kita supaya nggak ada bola mati, supaya nggak ada kesalahan yang kita buat sendiri. Terus ya intinya all out lah ya, besok setiap kali ada kesempatan nyerang, serang aja, pokoknya all outin aja lah. Terus yakin nggak bakal menang? Wow. Yakin bakal menang nggak? Iya. Yakinin aja lah. Meskipun sebenarnya persentase menurut diri sendiri tuh kemenangan ya berapa sih ya? 30% mungkin ya pede ya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Kita pedein aja, pokoknya semaksimal mungkin buat bertanding besok. Menang kalah nggak masalah, yang penting intinya sebenarnya gue pengen lebih tahu sih ukuran kemampuan gue tuh kalau main bareng lawan yang juara nasional di tahun kemarin itu kayak gimana sebenarnya. Apakah masih bisa, apakah akan nimbangin atau justru malah gue yang terpuruk. Nah itu sih tujuan gue sebenarnya, pengen ngukur aja kemampuan gue tuh besok kayak gimana. Kemampuan bulu tangkis gue tuh yang seberapa sih gitu dibandingin beliau gitu. Nah terus pesan-pesan untuk lawanmu dong. Wow. Buat lawan gue Pak Wawan dan Pak Asep, meskipun gak bisa dibilang lawan juga ya, ya entahlah, pokoknya intinya kita siap ngadepin bapak-bapak. Jadi jangan lengah ya Pak. Kita bukan pemula. Kita berpengalaman selama lebih kurang 2 tahun aja. Jadi persiapkan diri kalian karena kita udah sesiap itu buat ngelawan bapak-bapak. Oke? Pesan-pesan juga untuk pendukungmu. Pesan untuk pendukungku, pendukung gua. Pesannya adalah, guys, keluarkan semua energi kalian. Apapun yang terjadi, gua butuh support kalian, guys. Jadi jangan kendor. Gua akan berjuang semaksimal mungkin dan gua butuh dukungan lo semaksimal mungkin. Meskipun gue nggak pede nggak menang, tapi nggak apa-apa. Kita berusaha sama-sama. Kita berusaha aja lah, ya. Itu aja. Semangat. Nggak, semangat. Gue yakin dengan usaha kita bisa dapat hasil yang terbaik. Oke? Semangat guys. Bye-bye. Nama lu siapa nih? Nama gue Fajar.
Kemarin kan denger-dengar menang ya juara ini bulu tangkis di apa namanya penyisihan awal ya. Oke, tadi mau gue stop dulu, soalnya belum juara. Oke, Tapi kan itu udah hitungannya juara untuk penyisihan awal gitu. Tetap juara kan hitungnya, walaupun bukan juara pertama yang acara resminya gitu ya pertama. Oke, boleh. Penyisihannya lah, bukan juara. Boleh, penyisihannya. bahasanya gitu, oke. Oke. Kemarin gimana nih perasaannya menang? Perasaannya menang ya? Menang penyisihan kan? Yang penyisihan tuh seneng sih. Sebelumnya sih agak sedikit bisa diprediksi ya. Ya. Bukannya sombong atau gimana, tapi pede gitu, pede aja gitu ya. Keren. Kan besok tuh dengar-dengar mau tanding lagi nih. Ya, gimana nih strateginya buat tanding besok? Strateginya apa sih mau yang dilakukan? Strateginya apa ya? Kayaknya main baik, tidak membuat sedikit kesalahan. Contohnya apa sih? Kayaknya apa yang harus diperbaiki dari pertandingan yang sebelumnya? Oke, kita balik lagi ya. Dari mental dulu nih. Mental kita harus benar-benar dijaga nih. Kenapa? Mental harus diperbaiki. Mental harus diperbaiki. Yang kemarin kan main agak tegang ya. Karena emang 50-50 lah. Nggak 50-50 sih, sebenarnya agak pede. 70-60% lah. Pede menang. Kalau untuk saat ini sebenarnya ya nggak 50-50 juga. Jadi mental agak sedikit membaik kalau menurut gua ya. Karena tanpa beban. Jadi kalah juga agak nggak apa-apa lah. Untuk pertandingan sekarang dengar-dengar bakal ngelawan juara Nah itu dia. tahun kemarin. Nah itu dia. Jadi Gimana kayak nih? kalah nggak apa-apa. Tapi kalau menang bisa luar biasa. Tapi harapannya tetap menang. Oke, berarti udah punya ini dong kayak strategi, rencana atau mungkin ada kejutan apa gitu yang akan dilakukan untuk melawan sang tokoh utama ini istilahnya nih. Wah, apa nih yang bakal dilakukan? Mungkin awal-awal kita pengen ngulik dulu ya dari segi mana mereka itu lemahnya awal-awal ya. Kalau kulik bakalan di sisi itu terus kita serang. Gitu sih. Ada sedikit ini nggak? Kayak bukan bocoran sih, kayak sedikit prediksi lawan kalian tuh kayak gimana sih orangnya? Tanpa celah sih ya sepertinya ya. Sangat-sangat sempurna. Bingung nih kita juga. Jadi yang penting kita main all out aja. Oh, yang penting Kurangin tegangan, ntar skill bisa mengikuti. mantap. Sekarang kata-katanya untuk para pendukung kalian apa sih nih yang udah mendukung kalian tuh? Oh, sangat-sangat berterima kasih banyak nih buat teman-teman yang kemarin udah datang ngedukung. Itu jadi tenaga tambahan buat saya pribadi, juga rekan saya. Harapannya sih ya bisa terus ada gitu pas kami lagi main. Tapi kalaupun tidak ada, mohon doanya aja. Semoga bisa ngasih yang terbaik. Thank you semuanya. Terima kasih. Today is a bet, I can't go back anymore. Must go forward for this determination, burning fiery. Halo guys, welcome to Minusai Channel, dan kali ini kita akan mereaksikan video yang sangat penting. Ini adalah video pertandingan FIBA dan Fajar lawan siapa? Asap Anang dan Wawan. Ini sebenarnya hasilnya kayak gimana kita nggak tahu juga nih. Kita mau tanya-tanya bagaimana serunya pertandingannya nanti. Jadi bakal kita reaksikan langsung videonya, karena sorry banget gua nggak datang waktu hari H, jadi nggak bisa bikin live report. Jadi kita pakai reaction saja. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari awal, Pak. Dari awal dulu lah. 1, 2, 3. Oke, ini pertandingannya cukup menarik. Jadi ini masih di awal-awal ya? Ini di awal-awal. Ini alhamdulillah tuh langsung poin 1 kan buat kita. Nah, oke. Gue mulai start lagi. Set. Oke, mantap. Nah, Wah. error 1. Why? Gue suka bingung kalau udah deket net itu kenapa selalu ada momen kayak gitu, kenapa sih? Iya. Selalu kayak kurang gitu.
Itu kan harusnya emang bisa diprediksikan pokoknya tuh gimana. Enggak, Why? men. Kalau di lapang tuh beda. Karena Selalu beda rasanya nonton sama lapang tuh yang seharusnya kita misalkan ya kita nonton. contoh. Ya kayak tadi lah. Contoh kesalahannya ya. Kita yang nonton tuh kelihatannya gampang ini. Itu gampang banget, tinggal tes gitu dong, kenapa? Kayak kurang gitu tenaganya. Betul. Why? Tapi beda men di lapang Kenapa? tuh. Kalau itu kena body is oke karena emang agak sulit Itulah. ngeplot di badan gitu. Oke, gue bisa paham. Tapi kalau yang pas bagian dekatnya itu Enggak, iya enggak. itu Oke, easy oke, man, oke, oke, easy. oke. Jadi penjelasan singkatnya adalah Nah, pertama skill, skill, kedua mental men. mental. Iya. Berarti menurut gue ini lebih kena mentalnya sih. Betul, Iya nggak sih? betul. Iya kan? Karena dari awal tuh kita udah berekspektasi lawan kita tuh lawan yang paten, lawan yang Terbaik gitu ya. terbaik. Karena ini secara juara nasional. Kenapa Lutfi kita Food nggak nganggap tahun dia tuh kemarin. orang biasa aja sih? Jadi kita bisa mainnya tetap enjoy gitu. Oh, Kenapa? Why? nggak bisa. Nah, nggak itu bisa, tadi. nggak bisa. Nah itu tadi. Kok bisa ngelos? Kenapa nggak keprediksi gitu? Ya, tanyakan Pak Mudah Fajar loh, lah. mudah loh harusnya. Tanyakan Pak Fajar. Why? Kenapa sih harus kayak kalian tuh kan oke lah ini musuhnya jago banget kayak orang yang paling terbaik lah Nutrifood ya ini itu aja Nutrifood ya. Itu Nutrifood sih, Nutrifood Bogor ya, Nutrifood Ciawi Iya. ya. Nah, kenapa nggak ya udah kita main biasa aja santai gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu terbebani jadinya kayak enjoy gitu. Ini kan kayaknya nervous tuh bukan karena kalah skill, menurut gue skill kalian tuh jago juga, cuman kayaknya ini gara-gara nervous lawan juara aja sih. Satu itu nama besar yang kita hadepin gitu kan. Ya. Nah, kedua Why? karena jarang banget pertandingan badminton secara gitu ya. Kita yang bertanding tuh ditonton banyak orang kan. Jadi tetap perasaan nervous tuh yang muncul tuh adalah kayak anjir gue harus ngasih penampilan terbaik nih gitu. Enggak bercanda. Tapi emang dasarnya memang kayak gitu. Mental kita tuh yang benar-benar belum kebentuk lah gitu. Nggak siap kayaknya kelihatannya. Satu ngadepin lawan, yang kedua karena emang banyak yang nonton gitu aja sebenarnya. Oh, oke. Jadi- Grogi gitu. Grogi, masalah utama tuh grogi. Nah, Grogi. kalau masalah grogi ini gimana cara penyelesaiannya? Kalian waktu di lapangan itu ada penyelesaian kayak, oh ini kita grogi nih, kita harus membuild up mental kita jadi lebih baik gitu di sana. Ada nggak sih yang kalian lakukan gitu? Ya sebenarnya dari briefing pun kita udah berusaha ya, udah Pak Fajar kita relax aja mainnya santai, keluarin aja gitu kan. Nah tapi nyatanya di dalam lapang tuh beda suasana. Satu nama besar lagi nih yang kita hadapin, yang kedua emang dasarnya kurang jam terbang men. Kita tuh nggak biasa ya main badminton ditonton banyak orang gitu kan dengan sorakan gitu segala macam komentar-komentarnya nih terutama orang-orang yang pinggir lapang kayak gini nih. Ya. Nih. Mereka tuh dengan nada yang rendah pun bahkan bisa kita denger gitu ya apa komentarnya. Kan masalah utamanya berarti di nervous ini kan seperti yang gue bilang tadi kan harusnya membuild up mental kalian tuh jadi lebih baik pada saat di in game kan. Oke. Berarti selama beberapa menit ini nggak ada percobaan untuk memperbaiki mental ini. Jadi kan emang mental kan masalah Ya, mental tuh ya, jadi kayak ya, bikin kita tuh gerakannya harusnya bisa luas tapi karena ini Kan ini kan itu maksudnya tuh harusnya tuh hal yang mudah gitu mudah Service, sekali tapi nggak kena. tapi kok nggak kena itu kan why Gimana ya guys ya. Emang beda tahu suasananya di lapang sama jadi kenapa nggak kalian tuh berpikir bahwa ini tuh lagi main ya sparring biasa aja gitu jangan pertandingan emang ada apa ya kayak tuntutan gitu kita untuk menang tuntutan kita untuk melakukan hal yang terbaik kalau kita mainnya biasa aja santai jadi kayak nothing tulus aja gitu tapi tetap kita harus mengeluarkan 100% kemampuan gitu. Ya intinya satu kurang jam terbang sih dan kita kurang persiapan juga sih ngomong-ngomong. Wah, kenapa Karena kurang latihan kita konsep cuma- kurang persiapan tuh apa? Konsep kurang persiapan adalah pertama ya apa ya kayak latihan deh mulai dari latihan. Kita tuh latihan tuh berapa kali ya 2 kali gitu ya menjelang 2 kali apa 1 kali sih? Ya pokoknya 1 kali lah terhitungnya ya kita sebagai pasangan ganda putra gitu ya. Ya. Yang benar-benar dedikasi 1 hari buat latihan tuh 1 hari doang. Sisanya ya kita main biasa, main bareng teman-teman lain, ya main biasa aja dan nggak ada persiapan khusus sebenarnya. Nah, terus yang kedua emang lawannya terlampau jago men.
masalahnya masih di sana ya. Masih di skill Masih sih di sana. sebenarnya, Masih skill, di sana, mental, iya semuanya nih emang kompleks sih. Kita tuh Ini- banyak kurangnya. Kan Servis aja nggak masuk cuy, nyangkut cuy. ini Servis aja. mungkin kan tadi bilangnya adalah masalah di latihan kan. Latihan berarti yang gue tangkap gitu ya, gue tangkap secara sebagai orang yang amatir dalam berbulu tangkis bahkan gue nggak bisa. Berarti itu kayak konsepnya main bareng kan kalian? Main bareng. Nih, kenapa kalian nggak latihan kayak training sendiri gitu kan? Kalau main bola kan ada kayak pelatihannya sendiri gitu, misalnya kayak Iya. main zigzag terus Iya, nembak iya. shoot ke lapangan atau kayak latihan sendiri. Kenapa kalian nggak ngelakukan itu sendiri gitu? Kayak jadi kayak memperbaiki diri sendiri, kayak lu cara berlatih solo tentang cara servis, terus nyari tutorial YouTube gimana nih cara smash yang bagus, melakukan backhand segala rupa. Kenapa latihannya cuman pas barengan aja? Kenapa nggak inisiatif untuk latihan masing-masing? Ya gimana ya Why? jawabnya? Coba. Memang dari awal nggak berniat untuk benar-benar latihan teknik kayak gitu-gitu ya. Oh, Jadi ya by permainan mungkin penilaiannya adalah kenapa gua dan Fajar yang maju karena mungkin dianggap jago. oh karena dianggap paling mampu gitu ya, paling mampu. di QC Ya, paling mampu. mampu. Terus ya kenapa nggak latihan kayak gitu? Oh, ini ya? udah beres nih? Udah beres ini Ini- set 1 nih. Nah ini set 2 nih. Oh, gue tuh tadi dapat info bahwa ini tuh apa ya? Angkanya tuh nambah terus gitu, nggak di reset dari awal itu. Betul. Kenapa? Why? Karena sistem poinnya seperti itu yang diambil supaya Wih, menghemat waktu sih. Tujuannya itu. Tujuannya itu sebenarnya dari Apa yang lo rasakan kelebihan dan kekurangan dari hal seperti itu? Keuntungan buat lu nya? Ada keuntungannya nggak? Keuntungan buat gua ya jelas. Ini kalau misalkan kita menang di poin ya, Ya. dan ya dia menang di poin dan menang di skill, ini bakal cepet banget selesai dan ya mempersingkat waktu, menghemat energi untuk pertandingan berikutnya. Karena- Jelas. Loh, ya jelas karena memang nggak ada apa ya, akan susah dikejar poin itu oleh lawan ketika kita menang dua hal tadi, skill sama rentang poin. Tentang poin. Iya. Oh ya, cukup masuk akal. Berarti kalau kekurangannya kebalikan dari hal itu mungkin ya? Iya, Yang kebalikan dirasakan dari oleh itu. lawannya. Betul. Jadi kita sebagai oke, yang tertinggal tuh akan apa ya? Jadi akan ngelihat ranknya tuh terlalu jauh gitu kan. Sementara ini terus bertambah. Saat nggak di permainan ini, saat di permainan ini, lu di posisi yang mana? Gue di posisi ya lu tau lah ngapain gue harus jelasin gitu kan. Ada di posisi tertinggal kan? Iya, gue di posisi tertinggal. Nah, saat tertekan. posisi udah mulai tertinggal, tertekan gini, mental makin drop, makin hancur kan? hancur men. Apa di sana saat lu di lapangan itu tuh apa yang terbersit? Bagaimana how to bangkitnya gitu? Bagaimana untuk bangun lagi? Gimana caranya untuk membuat tipis lah? Jadi istilahnya lu gak usah ngejar, bikin tipis dulu biar mental lu tuh jadi lebih baik. Di sana ada kepikiran nggak? Susah, Lu dua tuh. susah, Rencana atau strategi apa gitu susah. yang terbayangkan? Tahu nggak? Nih ya, dari pengamatan gue setelah nonton video ini ya. Jadi awal briefing itu gue sama Fajar Ya. menerapkan awalnya strategi, udah Pak Fajar kita insert satu nih, gitu kan. Apa itu incer satu? Artinya insert salah satu orang lawan kita. Nah tujuannya apa? Ya intinya biar jebol di salah satu tuh ya udah gitu. Yang di insert tuh ya dia terus aja gitu. Biar capek sekalian salah satunya. Terus ya poin kita juga makin harapannya hilang apa ya? Hilang fokus gitu kan lawan kita. Terus ya capek di salah satunya ya udah hajar aja berarti terus. kalian gitu. sebenarnya udah punya strategi nih, udah punya kayak udah cukup matang nih strategi. Udah. Nah Tapi- awalnya ya tapi Ada tapinya. ada tapinya. Oke, mantap nih. Ternyata mungkin doa lawan tuh lebih kuat ya. Lo kok main doa sih? Loh, kok main doa? Ya udah, gue revisi bukan doa. Ya selain doa. Ya, selain doa nih, selain doa. Nampaknya mereka punya strategi yang Nah, itu sama. maksudnya. Oke. Mereka punya strategi yang sama. Lu lihat aja di tayangan pertandingan yang kayak gini ya. Ya, Siapa yang paling banyak di arah bola-bola nukiknya. antara gue dan Fajar. Inilah Lihat aja siapa menurut lu? sobat kita tadi yang banyak melakukan blunder.
Yang service-nya kagak kena. Memang nyatanya strategi mereka juga sama men, kayak apa yang gue strategi. Berarti sama sebenarnya Fajar. hal itu tuh hal wajar ya, bikin strategi penyerangan untuk satu pihak doang. Wajar dan halal men. Jadi emang boleh kan? Boleh. Jadi emang kayak bagian dari permainan kan? Jadi Permainan. nggak kotor kan hal itu? Enggak kotor ya, karena emang tujuan kita poin kan, poin Iya. dan menang gitu. Jadi ya halal. Emang halal boleh. Kayak yang kalian lakukan terhadap lawan itu ada ngaruhnya nggak sih waktu itu? Strategi yang kalian lakukan tuh? Kalau dari tim lawan ke kalian kan terlihat jelas lah gitu, bener-bener keteterannya. Iya. Kalau dari tim kalian kita ke lawan saat melakukan strategi hal yang sama itu nyicer satu orang tuh ada efeknya nggak? Sejujurnya nggak ada ya, karena kita lebih dulu kehilangan fokus tuh, lihat aja. Karena lihat permainannya nggak berkembang men. Jadi kita tuh fokus mengembalikan bola tanpa apa ya, intinya Oh, iya, benar. nggak benar-benar sama sekali nggak menjalankan strategi itu. Gue tadi lihat dari permainan si Bang Fajar ini, dia cuma ngebalikin bola tapi nggak ada tujuan arahnya mau kemana kan sih? Ya intinya Yaudah, yang penting bola balik buyar lah ya. ke musuh Yang lah penting, gitu. yang penting bola balik gitu kan. Nah, karena intinya menurut gua tuh kita tuh kurang fokus aja sih. Tadi kayaknya keren dong, cuma nggak kena. Kalau kena gua highlight itu tadi. Wah, Sorry banget Bang Fajar, ini bukan ngetawain tapi kita Nggak, sedang membedah ya. Membedah. ini Jadi mungkin evaluasi bersama ya. evaluasi bersama nanti. Jadi someday kalau akan ada permainan lagi tuh kita udah tahu di mana kurangnya, di mana lebihnya, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Ya, secara kita banyak kekurangan lah Pak Fajar. Kalau misalkan memang tahun depan ada kesempatan lagi buat kita maju gitu kan, kita belajarlah dari video ini gitu kan, Ya betul. dari evaluasi sebelumnya. Apa yang lu kesalkan di sini lah? Apa yang kayak Oke. lu harusnya tuh lu bisa memperbaiki itu di sana gitu. Jadi Oke. apa Oke. coba? Pertama, yang pasti buat diri gue sendiri setelah nonton tayangan ini ya. Ya. Pertama, terima kasih banyak buat istri gue yang udah memvideo pertandingan kemarin. Nah, jadi kalau evaluasi buat diri gue sendiri, yang pertama adalah jelas gue tuh nggak fokus ya. Ya. Dua, gue grogi, nervous. Karena dua faktor tadi. Nama besar lawan, Nggak bisa lawan, Oke. masih jadi momok utama. utama. Dan itu Dan paling yang kedua, nervous karena banyak penonton. Oke. Ya itulah ya, yang fokus ke kita gitu kan. Nah terus yang ketiga tuh kayak gue tuh kayak kurang, istilahnya kalau di badminton tuh ada istilah habek men. Habak tuh apa? Habek tuh istilahnya udah keluarin semuanya gitu. All in. Hajar aja. All out, all out. All out. All Lu out. kalau mau teriak teriakin gitu. Ya. Masih ketahan. Ketahan men. Seketahan itu. Servis nggak masuk. Enggak masuk. Astagfirullah. Nah itulah faktor-faktornya tuh kayak itu gitu men, evaluasi buat diri gue sendiri terutama gitu ya. Oke. Gue tuh nggak lepas di sini, ngerasa tuh kayak ya karena nervous tadi, jadi gue tuh kayak ketahan-tahan gitu lah. Biasanya Oh, teriak-teriak betul, kalau betul, badminton tuh sampai teriak gitu men, sampai gue nggak peduli sekitar, pokoknya gue main teriak, habek gitu, hajar gitu kan. Sikat gitu ya. Sikat pokoknya udah, tiap kali kesempatan sikat gitu. Gue kesel sih bagian ini karena udah poinnya ketinggalan jauh gitu kan. Kita Wow, berarti emang sejauh itu. Error Ini mulu. poinnya kalau Sejauh boleh tahu itu. seberapa? ke poin akhirnya kita cuma dapat 19 poin dan lawan itu 42 poin. Coba seberapa jauh kan? Hampir setengahnya loh itu. Oh my god. Itu, Iya kan? Habis Itu kurang dari setengah. Iya kan? men. Iya kan? Kurang dari setengah. Kurang dari setengah aja 21 ya. Gila emang sejauh itu levelnya. Sejauh itu. Sejauh itu levelnya. Sejauh Tapi itu. dari yang lu katakan tadi tentang nervous, terus jam terbang lawan, terus lu yang kurang all out, Ya. itu tuh menjadi sebuah gambaran bahwa kedepannya tuh itu yang harus benar-benar diperbaiki. menurut Betul. gua. Jadi masalah nervous itu menurut gua akan menjadi momok yang akan selalu ada karena memanajemen yang namanya emosi itu sulit. Betul. Itu Betul. kayak harus benar-benar seiring berjalannya waktu juga kan. Apalagi benar yang namanya ada penonton tuh kayak pisau bermata dua. Di mana satu sisi kalau kita di posisi yang menang kita akan makin semangat, itu akan dapetin poin akan lebih mudah. Tapi kalau kita lagi drop, kita lagi poinnya tertinggal, ditambah suara penonton yang nyorak gitu, itu kita malah makin down karena gimana cara balikinnya, kita nggak mau bikin mereka kecewa kan. Nah itu emang sangat sulit sekali. Kalau mungkin masalah lebih lepas tuh sebenarnya lebih ke yang tadi bersangkut nyangkut sama nilai kita, Ya. nilai angka. Kalau angka kita kecil, bedanya agak jauh, kita mau all out juga, wah
pikiran sudah terlalu berkecambuk menurut gua. Terlalu tertekan. Terlalu tertekan di sana. Iya, terlalu tertekan. Jadi, Dan ya agak intinya sulit satu sekali lagi sih, menurut satu lagi sih. Oh, ada menurut satu gue lagi. ya. Jadi evaluasi selain buat diri gue sendiri tuh terkait juga kerja sama tim nih, gue Nah. sama Fajar. Gue ngerasa memang gue sama Fajar itu belum begitu ngeblend. Belum dapat chemistry. Belum, ya intinya chemistry sih ada ya, tapi intinya belum yang benar-benar sepaham gimana cara bermain yang oke buat Oh, kita mungkin gitu. kalau gua tangkapnya belum bisa bagi posisi gitu mungkin ya. Ya positioningnya sih kacau. Positioningnya. Kacau. Jadi komunikasi itu ya intinya kan chemistry gitu ya. Biasanya kalau di bulu tangkis kan nggak mungkin kan kita ngomong ke Fajar terus-terusan lu belakang, tengah, samping, kiri dah. Itu kan akan berjalan otomatis gitu man. Oke, Selain apa ya istilahnya terbentuk karena jam terbang juga gitu kan ya. Nah intinya tuh ya kita kurang blend lah di situ. Ya. Nah terus ya gimana ya, ini pengalaman pertama gue juga sama Fajar tuh ikut tanding karena sebelumnya tahun kemarin kan Fajar sama Mustafa tuh kan. Nah terus akhirnya tahun sekarang itu diwakilin oleh gue dan Fajar. Ya baru pertama kali ini dan gue ngerasakan atmosfernya tuh wah Sangat mantap ya. sangat mantap sih. Menurut lu sudah cukup puas tidak dengan hasil permainan lu sekarang? Kayak dari awal penyisian sampai sekarang lu bisa sampai ngelawan si istilahnya kita sebut aja ini adalah bos besar gitu, final boss Ya, final boss. Gimana? Menurut lu cukup puas gak dengan hasil yang lu lakukan sekarang? Sangat tidak puas men, sejujurnya. Sangat tidak puas. Kenapa? Jadi memang harus ada yang diperbaiki gitu. Banyak banget. Banyak banget. Tapi Banyak banget. Apalagi setelah gue nonton rekaman video yang ini ya. ya yang gitu. Sejujurnya gue tuh pengen kayak Mengulang waktu gitu. Mengulang waktu. Memperbaiki. Men, gue tuh bisa sebenarnya lebih dari ini gitu. Nah, tapi masalah kita tuh ya di sana masalahnya kan di nervousnya itu loh. Iya. Mental. Mental. Emang kalau udah masalah mental tuh Mental. susah sih sebenarnya. Mental. Sebenarnya gue yakin sih kalau gue lihat dari permainan ini kayak bukan permainan yang bener-bener kayak kita lihat di TV-TV kayak timnas lawan apa. Jadi ini kayak bener-bener kayak permainan head to head biasa. Iya. Cuman hanya saja gue lihat di sini terlalu banyak kesalahan kecil yang berulang gitu masalahnya. Iya. Jadi kayak Dan itu menguntungkan lawan. nah, gue lihat ini tuh harusnya bisa diperbaiki dan kita harusnya kalau udah salah kayak gini harusnya diperbaiki nih. Walaupun emang yang namanya tuh kan bola itu kalau istilah dari pemain sepak bola tuh ada namanya istilah bola itu bundar, nggak bisa diprediksi. Sama kayak kok juga kan walaupun kita nepoknya kayak gimana bisa ada potensi tidak sesuai harapan kan. Ya. Nah, tapi kan itu harusnya bisa diperbaiki lah. Bisa Nah, cuma karena emang bisa banget. ini terlalu jauh Bisa banget. dari poinnya, cukup kehilangan Bisa banget. angka juga Iya. kita, apalagi dengan ada sistem yang apa ya bertambah terus gitu poinnya tuh nggak, jadi kayak nggak Betul, ngeriset. Nah, betul, masalah di reset ini betul. kayak adalah momok utama gitu. Momok utama karena memperkecil kesempatan yang tertinggal untuk bisa mengejar. Nah, ngejar itunya Itu yang bikin susah. Tapi gue apresiat sih sama lawan gue kemarin ya, Pak Wawan sama Pak Asep. mantap. Kenapa? Karena kemarin itu pertandingan semifinal antara Pak Wawan, Pak Asep sama Mas Rido, Mas Hamid. Ya, Nah, beliau itu Pak Wawan sama Pak Asep ya. sempat ada momen tertinggal sebanyak 7 atau 8 poin. Mas. 7 sampai 8 poin. Ini ada pembelajaran yang harus lu Gue ambil sih. ambil sih. Nah, dan gue tuh ngerasa ya karena gue sebagai wasit dan nonton langsung gitu kan. ya. Di pertandingan kemarin itu. Wah, ini sih yang menang pasti Mas Hamid sama Karena udah poin. Mas Rido. Ya, Secara sejauh itu, sejauh banget itu parah. sejauh itu. Jauh banget. Dan mekanisme poinnya itu menguntungkan yang menang. Iya, karena Jelas. nggak reset. Nggak reset. Nah. Nggak reset. Terus Jadi gue tuh berpikir kalau oke yang menang nih pasti Mas Hamid sama Mas Rido. Tapi nyatanya mereka tuh tetap tenang. Yang gue lihat ya, yang gue Nah. perhatikan. Kuncinya tuh ada di ketenangan. ilmu yang bisa lu ambil. Yes, betul, ketenangan. Dan gue melihat kombinasi Pak Wawan dan Pak Asep itu the best. Kenapa? Chemistry. Chemistry ya. Nah, Kedua, mereka tuh punya pembagian tugas yang jelas, men. itu Pak Wawan tukang habek. ya, Tiap kali dia ada kesempatan hajar, Langsung nggak sikat. peduli, sikat. ya. Pak Asep, dia yang mengatur tempo. Ngatur tempo. Iya. Oke. Jadi oke. dia tuh orang yang tenang, kalem, dan dia bisa mainin tempo. Ya. Jadi cepet lambatnya tuh dia yang ngatur. Oh, oke. Dan oke, yang oke. ngasih yang banyak
menciptakan kesempatan buat Pak Wawan Habek, itu Pak Asep. Nice. Pembelajaran yang sangat luar Pembelajaran biasa. yang sangat luar biasa. Itu strategi dan pembagian tugasnya mantap sih. Matang Jadi mereka. sebenarnya kalau dari yang gue lihat tuh, di mana kita mengalami kegagalan tuh jangan langsung depresi, jangan langsung Ya. menyalahkan diri, tapi Ya. kita harus lihat juga fokus pada strategi. ya. Kedua, lo mesti konsisten dengan pembagian tugas. Saat lu down kayak gitu, oh udah kalah, jangan depresi, tapi kita harus belajar dari sekitar gitu. Kita lihat juga dari orang lain, oh ternyata permainannya kayak gini, oh kita salahnya di sini, kita perbaiki. Nice banget. Ini Gila. yang namanya Keren berpikir open minded. Keren banget dari FIBA. Oke. Mungkin itu sedikit reaction dari kita tadi, dan apa yang mau lu ucapkan untuk para yang mendukung lu kemarin di sana, gimana? Dan juga Guys. orang yang menonton video ini. Ya, pokoknya buat tim PCA terima kasih banyak sudah ngasih kesempatan gua sama Fajar buat bermain mewakili PCA. Tapi Ya. sorry, sekali lagi gua dan Fajar masih belum bisa menembus bahkan babak semifinal karena pertemuan lawannya hebat dan berat, men. Sorry ya. Dan pokoknya terima kasih juga buat yang kemarin udah mendukung, yang udah hadir di pertandingan penyisihan dan perempat final. Pokoknya the best lah, thank you banget, dukungannya itu berarti banget buat gua dan Fajar ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak, terus semangat, terus kembalikan kejayaan kemenangan QC di mau itu pertandingan, mau itu di acara-acara, men. Pokoknya kembalikan kejayaan itu pada rumahnya. Thank you. Keren banget, keren banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you. Mantap. Bye. Alfia, istriku, jadi apa pendapat kamu tentang pertandingan antara FIBA Fajar dengan Wawan Asep kemarin? Oke, jadi pendapat aku tentang pertandingan kemarin itu, FIBA Fajar itu melakukan banyak error ya. Jadi memang skor-skor yang didapat oleh lawannya, Wawan Asep itu adalah ya imbas dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat sendiri. Ya jadi memang ya itu sih banyak kesalahan. Jadi ya aku menyayangkan itu. Semoga kedepannya mereka FIBA Fajar ini bisa berlatih lebih giat lagi, mengevaluasi dari banyak kesalahan yang telah mereka buat dan pelajari, sehingga nanti kedepannya kalau ada PON atau pertandingan lagi, mereka itu bakal lebih siap gitu. Dan secara mental kemarin aku lihat mereka tuh kurang ya menurut aku. Terus akhirnya ya gimana dong, terlihat gugup, efeknya permainan jadi kurang bagus, jadi bikin kesalahan-kesalahan sendiri, dan itu menguntungkan lawan. Belum lagi sistemnya kan poin 42 ya, mengharuskan mereka untuk melakukan membuat jarak poin yang besar di awal, sehingga nanti akan sulit untuk lawan mengejar gitu. Harusnya kan begitu strateginya, cuman sayangnya mereka tidak melakukan itu sih kemarin. Aku sih menyayangkan itu ya. Jadi lebih baiknya ke depan mereka pun harus bikin strategi yang jelas, pembagian tugas juga yang jelas, siapa yang menyerang dan siapa yang bertahan, siapa yang menggendong dan siapa yang nanti bikin mengatur tempo gitu ya. Ya itu sih pendapatku dan sarannya. Ya gitu aja. Makasih.